Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya, Nasrul Fadil Muharam, dengan NIM 21 151 1050. Kemudian saya Ukianzi dengan NIM 211511062. Dan saya Jeremy Edwin Hamonangan dengan NIM 211511039. Baik, yang pertama, kami akan menjelaskan dulu mengenai aplikasi yang telah kami buat. Jadi aplikasi yang kami buat ini merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola perpustakaan di sebuah sekolah. Nah, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan admin dalam melakukan pengelolaan terhadap anggotanya, lalu pemendaraan buku dan juga pencatatan dari peminjaman dan pengembalian buku yang telah dilakukan oleh anggota. Untuk pembagian tugas sendiri, saya bertugas untuk mengerjakan bagian-bagian yang mengenai lingkup keanggotaan, lalu untuk pembendaharaan buku dilakukan oleh Ukianji dan juga transaksi dilakukan oleh Jeremy Edwin. Baik untuk yang dibuat menggunakan Q, di mana untuk implementasinya adalah seperti ini. Nah, di sini terhadap folder job, di mana di sini itu digunakan untuk membuat anggota-anggota baru, di mana di sini di loop sebanyak 2000 kali untuk mendapatkan 2000 data. Di mana untuk data-datanya sendiri itu menggunakan packer, seperti di sini untuk nama digunakan packer, lalu email. Email ini menggunakan str replace untuk mendapatkan email dari nama yang hasil dari packer dengan menghapus spasi di antara nama tersebut dan ditambahkan di akhirnya gmail.com. Selanjutnya, lalu ketika kita membuat daftar anggota baru, kita juga otomatis membuat user, di mana semua passwordnya itu sama. Untuk defaultnya adalah 1-8 dan diberi role anggota, sehingga ketika login, maka tampilan yang terdapat di halaman web adalah khusus untuk anggota. Lalu sisanya adalah seperti ini, seperti NIS, ada ID user, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Baik, untuk penggunanya adalah seperti ini, dengan menggunakan PHP Artisan Q Works. Lalu ketika kita membuka aplikasinya, ini sudah terdapat beberapa data sebelumnya, jadi kita lakukan tambah data. Nah, bisa dilihat di database, di mana data untuk anggota itu akan selalu bertambah. Dari awalnya ini 45, ketika kita refresh, nah maka akan bertambah 86 dan seterusnya sampai looping yang tadi dilakukan, yaitu selama 2000. Nah, baik, kita sambil menunggu, saya akan lanjut dulu. Jadi di sini juga dapat melakukan action, di mana terdapat dua pilihan, yaitu edit dan juga hapus. Di mana sebagai contoh kita coba untuk edit. Nah, di dalam edit ini kita dapat melakukan pengeditan terhadap data-data yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, saya akan menghapus dari nama anggota ini, lalu melakukan simpan. Nah, maka sini juga terdapat log untuk anggota. Ketika tadi dilakukan edit, maka di sini juga akan ada gitu update data. Lalu misal ketika kita menghapus, nah maka di lognya juga akan ada delete data. Jadi seperti itu untuk pembahasan melalui anggota. Untuk selanjutnya mengenai pemendaharaan buku akan dilanjutkan oleh Ukianji. Baik, di sini bahkan saya Ukianzi Bintang dengan NIM 211511062. Sini saya mau menampilkan hasil pengerjaan dari kelompok kami, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai untuk model, controller, dan view dari data buku. Jadi adapun yang saya lakukan di sini adalah membuat model, controller, recruit untuk data buku,
dan juga halaman untuk menampilkan, menambahkan dan juga mengedit data. Ya, baik, kita mulai di sebelumnya pada halaman ini belum terdata untuk user. Saya akan melakukan seed terlebih dahulu. Dan ini saya login dengan admin@mail.com dan juga password. Oke, segini. Nah, ini sudah berhasil segini. Kemudian, nah di sini kan data buku masih kosong ya. Nah, saya akan coba meragakan perut ya. Untuk data buku di sini saya membuat matematika dasar untuk kelas 5 SD misalnya. Penerbit Erlangga, penulis di sini. Nah, di sini ada untuk kategori dan topik. Ya, untuk kelas 5 dan topiknya matematika, kita buat jumlah stok misalnya 100. Simpan. Nah, berhasil ya, data berhasil ditambahkan dan bisa kita cek di sini. Dan adapun untuk validasinya, kita akan coba ya. Misalkan ini IPS untuk sekolah dasar kelas 2, penerbit Erlangga. Nah, kemudian misalkan saya di sini mengosongkan salah satu input gitu ya. Pak, sini akan ada validasi ya. Pertama dari formnya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada validasi juga untuk request ya. Nah, misalkan untuk jumlah stok sebagaimana harusnya kan dalam aturan sebuah stok buku itu tidak boleh diinputkan kurang dari 0 ya. Misalkan saya menginput angka minus, ini minus 3, maka akan ada validasi seperti ini. Dan harus melakukan input ulang. Jadi dari validasi ini akan menjaga gitu, data buku yang akan masuk. Jadi sehingga apapun yang ditambahkan ke dalam database itu bisa terjamin datanya. Dan di sini bisa kita lihat ya, ada ID yang sudah di-generate sesuai dengan pemaknaannya juga. Di sini ada BK untuk buku, 03 untuk topiknya. Ini adalah kode dari tahun. Ini sudah otomatis. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan seeding ya. Untuk data buku ini sampai jumlah 2000 data. Di sini saya akan melakukan seeding 2000 data. Oke, kita jalankan. Oke, perlu sedikit waktu. Baik, sudah selesai ya. Kita bisa hasilnya ya. Nah, di sini di data buku sudah bertambah sejumlah 2000 data ya. Sudah ada sejumlah 2000 data. Kemudian tadi sudah didemokan ya bagaimana bentuk proses CRUD-nya. Dan di sini saya akan menampilkan source code. Untuk data table di sini ada untuk model dan controller. Model untuk data buku seperti ini ya. Jadi ini atribut-atribut atau kolom ya yang bakal terisi melalui aplikasi. Dan ID buku ini adalah sebagai primary key ya untuk setiap baris dari data buku. Ini, oke. Kemudian serial controller di mana ada metode untuk menampilkan data buku, dan di sini juga saya memberikan validasi ya. Kalau ada kesalahan ataupun error dari proses penampilan, kita bisa mendapat pesan error yang supaya bisa kita perbaiki untuk atau dilakukan di debugging. Kemudian ada metode create. Sini hanya langsung mereturn view dari halaman create. Dan di sini adalah store untuk proses menambahkan data buku melalui request yang diinput pada form. Ini dan ini validasinya seperti ini. Dan ini generator otomatis untuk ID ya. Dan saya juga membuat metode prefix generator. Jadi tadi kode-kode yang bermakna pada ID itu diproses pada metode yang saya buat ini. Kemudian ya data buku dilakukan create. Oke, dan selanjutnya ada untuk edit, update ya. Dan di update ini terbatas hanya pada judul, penerbit, dan penulis. Ini dibatasi juga karena supaya tidak mengganggu data yang ada di database. Seperti halnya kalau untuk kategori dan untuk kategori dan topik itu kan berpengaruh dengan ID ya, sehingga itu sekali dibuat tidak bisa diganti.
Dan juga untuk jumlah stok dan jumlah tersedia itu tidak bisa dirubah karena nanti ditakutkan akan mengganggu tabel dan juga relasinya nanti dengan transaksi gitu. Nah, kemudian di sini oh ya ada log juga ya. Nanti bisa kita perlihatkan. Kemudian ada hapus di sini. Juga ada search. Dan tadi metode yang saya buat adalah prefix generator, dan kemudian saya tampilkan juga data buku agar bisa diedit ya. Misalkan ini ada, dan ini tadi kan yang di generate melalui seeder itu adalah bukunya ini hanya berupa sentence yang random gitu, karena kami tidak menemukan data realistis untuk judul buku. Nah, ini kita coba edit ya. Nah, ini hanya terbatas pada judul, penerbit, dan penulis. Kita ganti misalnya karena kodenya bahasa Indonesia kelas 1 ya. Dan ya, dia sudah berhasil dan hasil update-nya juga tersimpan. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan hapus sini. Ini ya. Dan tidak ada masalah. Oke, kurang lebih seperti itu dari CRUD untuk data buku beserta validasinya, dan juga melakukan seeder dan melalui seeder dan faker untuk contoh 2000 data ya. Di sini bisa dilihat sampai 2000 data tadi. Dan mungkin demikian dari yang bisa saya sampaikan untuk CRUD data buku, dan selanjutnya akan dijelaskan pada transaksi oleh rekan saya Jeremia Edwin. Baik, selanjutnya untuk proses transaksi akan dijelaskan oleh saya. Di sini terdapat use case skenario yaitu peminjaman buku. Di sini terdapat scope, level, primary actor, stakeholder, dan lainnya. Peminjam buku ini bukan user goal yang dilakukan oleh admin perpustakaan. Terdapat keinginan aktor yaitu menyimpan data buku dengan mudah. Preconditionnya admin setelah teridentifikasi atau admin telah login ke dalam aplikasi sebelum melakukan proses input peminjaman. Di sini sukses durasinya itu peminjaman berhasil dicatat. Dapat sukses skenario yaitu admin mengisi form input yang disediakan, yaitu kode buku, kode anggota, dan durasi peminjaman. Sistem akan merespon yaitu mencari keberadaan anggota pada data store, lalu mencari keberadaan buku. Setelah semuanya berhasil, lalu admin melakukan konfirmasi peminjaman. Di sini sistem akan mencatat tanggal peminjaman secara otomatis, lalu sistem membuat kode peminjaman juga secara otomatis, dan sistem menyimpan data peminjaman. Setelah menyimpan data peminjaman, sistem mengurangi stok tersedia pada data buku. Lalu, untuk memberikan notifikasi, sistem memberikan pesan sukses. Terdapat extension, yaitu jika kode anggota tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan anggota tidak ditemukan. Dan jika buku tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Dan keduanya harus kembali ke angka 1 atau menginput ulang. Lalu selanjutnya ada untuk pengembalian. Pengembalian bukan fitur yang memiliki level user goal yang dilakukan oleh admin perpustakaan sebagai aktornya. Di sini terdapat keinginan yaitu admin menyimpan data pengembalian dari peminjaman tertentu. Kondisinya admin telah terautentikasi dan terdapat data peminjaman pada aplikasi. Selanjutnya data pengembalian telah dibuat dan tanggal pengembalian berhasil dicatat. Dapat main skenario yaitu admin masukkan kode peminjaman. Sistem mencapai data peminjaman, sistem menambahkan data anggota. Lalu sistem memasukkan pengembalian. Lalu sistem mencatat tanggal pengembalian secara otomatis. Sistem menambah stok tersedia pada buku yang dipinjam. Lalu sistem menyimpan data pengembalian. Beberapa extension yaitu jika data peminjaman tidak ditemukan, maka sistem akan memberikan pesan data tidak ditemukan. Di sini terdapat special requirement yaitu proses menyimpan data berlangsung di bawah 5 detik dan sebagainya. Lanjut ke implementasinya. Di sini terdapat sebuah halaman halaman daftar peminjaman. Ini kita akan menambah data peminjaman. Dapat dilihat bahwa sudah ada form yang dibutuhkan untuk memasukkan data peminjaman. Yang pertama, kita akan memasukkan dahulu kode anggotanya. Ini jika kita memasukkannya secara asal dan datanya memang tidak ada, maka di sini terdapat pesan yaitu anggota yang ditemukan sesuai dengan yang didefinisikan pada use case skenario. Jadi kita masukkan data yang benar, data 1,
7. Nah, sebenarnya kalau kita kasih segini aja, udah lengkap juga, kita ke apa, karena jika memang sudah hanya itu aja kode anggota yang terdapat pada data store, ini sistem sudah dapat mengetahuinya. Sama seperti kode buku, jika kita masukkan kode buku secara asal dan kode itu tidak ada di dalam data store, maka kita memberikan pesan itu buku tidak ditemukan. Kita masukkan di sini 13 kode bukunya. Kita pilih opsi peminjaman, yaitu durasi peminjaman. Di sini kita coba 1 minggu. Kita simpan. Terdapat pesan, yaitu sukses data ditambahkan. Tapi ini data peminjaman telah sesuai dengan sukses skenario. Nah, selanjutnya kita coba kembalikan, lanjutkan dengan proses pengembalian. Di sini terdapat PM007 atau kita bisa cari. Ini untuk pengembaliannya cukup menekan button action, yaitu pengembalian. Maka sini terdapat status yaitu telah kembali. Untuk tabel peminjaman ini menggunakan library tambahannya yaitu Yager Data Table. Sini dapat dilihat untuk source code-nya. Ini terdapat source code dari tabel data table yang terdapat pada halaman peminjaman. Sini dapat lihat bahwa terdapat query yang didefinisikan dengan menggunakan Eloquent ORM. Terdapat data peminjaman. Nah, di sini kan dikembalikannya itu data table dengan isi tabel peminjaman. Dapat indeks kolom, yaitu kolom yang sesuai dengan hasil query yang tadi didefinisikan sebelumnya pada variabel peminjaman. Untuk kolom ini yaitu kolom tambahan yang dibutuhkan seperti tenggat waktu, action. Karena tenggat waktu dan action itu sebenarnya tidak ada di hasil query-nya. Maka di sini dimanipulasi query-nya dan ditambah pada add column. Dan kolom ini untuk mendefinisikan yang add kolom-kolom tambahan yang telah dibuat agar bisa ditampilkan dan digunakan di halaman. Nah, untuk di sisi kliennya, di halamannya, Yager Table dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini peminjaman table itu yaitu tabel di HTML-nya dengan kelas peminjaman data table, di mana tabel ini akan diisikan data dari data table Yager. Ada server side true, processing true, di mana artinya data akan diolah dari sisi server dan bukan klien. Ini root dari data peminjamannya. Di sini ada data-data yang akan ditampilkan. Ada kode pinjaman, nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, tenggat waktu, action, dan detail button. Nah, karena ini bukan data transaksi, tentu saja akan ada laporan. Di sini sudah terdapat fungsi laporan yang menghasilkan dokumen PDF yang berisikan data laporan. Nah, dapat lihat di sini terdapat dokumen PDF dengan berbagai informasi, mulai dari data peminjaman telah selesai, pinjaman belum selesai, jumlah judul buku yang terpinjam, jumlah anggota yang telah melakukan peminjaman. Nah, karena di aplikasi ini terdapat 2 pihak, yaitu admin dan anggota, maka di sini anggota pun bisa melakukan login. Terdapat akun khusus anggota, yaitu yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini bukan tampilan ketika kita login dengan akun anggota. Rahayu Dalima Prasetya. Nah, sama seperti di sini. Ini terdapat beberapa informasi, yaitu profil dan riwayat peminjaman. Nah, di sini terdapat pemberian hak akses juga. Dan pada pembuatannya. Nah, ada berbagai hak akses yang dapat dimiliki oleh 2 user tersebut. Lihat di sini untuk anggota hanya menampilkan get riwayat atau halaman ini. Jadi ketika kita mencoba mengakses halaman yang bukan haknya, maka sistem akan memberikan status code 403 atau user tidak memiliki hak untuk mengakses fitur ini. Jadi user hanya bisa mengakses fitur ini. Berbeda dengan halaman formatnya. Nah, dapat perbedaan. Sekian penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya
Saya mohon maaf dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.